Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas sebuah film berjudul Afterburn tahun 2025. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Beberapa tahun setelah bencana global, di mana flare matahari menghancurkan separuh teknologi di belahan penjuru dunia, terdapat seorang pemburu harta karun sekaligus mantan pasukan militer bernama Jack yang selalu melanglang buana demi bisa bertahan hidup. Zaman itu, para panglima perang mengambil alih pemerintahan lokal dan menguasai sebagian besar Eropa. Kota-kota menjadi kelaparan dan berubah menjadi kuburan massal. Bahan bakar langka, uang tak lagi berguna, sampai obat-obatan pun sulit untuk ditemukan, membuat penyakit dengan cepat menyebar luas kepada seluruh orang. Kali ini Jack diberi tugas oleh sang raja untuk mencuri sebuah harta karun milik seorang pengusaha ternama yang telah lama ditinggalkan. Dengan hanya bermodalkan alat seadanya dan pengetahuan yang ia miliki, Jack dapat dengan mudah membuka berangkas yang ada di depannya dan mengambil isi di dalamnya. Setelah membawa sebuah biola klasik dan semua uang yang tersimpan di berangkas itu, tiba-tiba sekelompok orang datang menghadang Jack. Awalnya Jack mengira kalau mereka semua adalah anggota dari pihak kepolisian. Tapi setelah diselidiki lagi, rupanya orang-orang yang ada di hadapan Jack hanyalah segerombolan bandit yang berniat merampok barang yang baru saja dicuri Jack. Maka dari itu, tanpa banyak bicara, Jack langsung menghabisi mereka semua. Kemudian, Jack pun membawa barang hasil curiannya ke suatu tempat yang tak lain adalah sebuah kerajaan yang bisa dibilang markas dan dibangun oleh seorang pria bernama August. August sendiri merupakan orang yang sering memerintah Jack melalui tangan kanannya yang kita panggil saja bernama Eden. Beautiful. There's a king now. Oh, we feel the monarchy is most stable. Oh, thanks. It was nice seeing you, though. Setelah menyerahkan barang pesanan August, Jack pun kemudian pulang kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Jack memberi makan binatang peliharaannya dan juga beristirahat. Ketika tidur, Jack bermimpi bahwa dirinya sedang berlabuh ke suatu tempat dengan menggunakan sebuah perahu, sembari menikmati keindahan alam dan juga mendapatkan ketenangan jiwa. Namun, mimpinya itu harus berakhir saat terdapat salah seorang anggota militer yang terjerat jebakan yang sebelumnya dipasang oleh Jack. Pada kesempatan itulah, anggota militer tersebut berkata bahwa Jack dipanggil oleh August saat itu juga. Dirasa penting, Jack pun bergegas pergi ke lokasi tujuan. Sesampainya di sana, Jack dipersilahkan untuk duduk dan rupanya kali ini August yang sudah mengetahui kemampuan hebat yang dimiliki oleh Jack mempunyai sebuah tawaran yang sangat menggiurkan. Di Eropa Timur, terdapat seorang panglima perang brutal bernama Volkov yang ditakutkan bisa menghancurkan kekuasaan August. Tapi maksud August bukan ke situ, di mana Jack disuruh mencuri sebuah lukisan Mona Lisa yang berada di wilayah kekuasaan Volkov. Jika Jack berminat, Jack akan dibebaskan dalam artian sudah tidak lagi bekerja dengan August, dan August yang tahu kalau Jack ingin pergi berlayar menggunakan kapal, akan memberikan Jack sebuah kapal yang diinginkannya, serta membiarkan Jack untuk menikmati masa tuanya. Because you haven't seen the big picture. You'll be a free man, Jake. And what would I be hunting down for you this time? The Mona Lisa? Pulang ke rumah, Jack dihampiri oleh Eden yang ingin memberi semangat kepada Jack yang ternyata Jack mau menjalani misi itu. Eden juga berpesan agar Jack tidak mati dalam bertugas. I'll try not to die. Untuk menjalankan misinya, Jack akan diantar oleh salah satu anak buah August yang merupakan seorang pilot bernama Sergio. Sedikit informasi, di wilayah yang dituju oleh Jack kali ini, August sudah memberi pesan kepada rekan-rekannya yang merupakan kelompok pemberontak untuk membantu Jack. Dan wilayah yang akan dituju Jack merupakan sebuah wilayah bernama Saint Quentin. North to St. Quentin. Rebel
liaison will meet you there. It's a big fucking area. Be good. Dalam perjalanan, Jack tampak khawatir dengan keadaan transportasi yang ia tumpangi saat ini. Meski begitu, Sergio mencoba untuk menenangkan Jack bahwa semua akan berjalan baik-baik saja. Oh shit. Probably best to throw on your parachute just in case. I'll take us a scenic route, yeah? Tiba di atas wilayah dari San Quentin, tiba-tiba saja mereka berdua diberondong peluru oleh para pasukan Volkov. Atas hal itulah Sergio menyuruh Jack untuk segera terjun dari pesawat. Oh, I knew this was a bad idea. Baru saja beberapa menit berjalan, Jack malah bertemu dengan sebuah tank baja yang hendak menembaknya. Beruntung tak lama dari itu, kelompok pemberontak datang menyelamatkan Jack. Where the opponent? Di samping itu terlihat Volkov yang sedang memaksa seorang tawanannya untuk bertanding catur. Sayang, karena tawanannya itu tidak bisa sama sekali bermain catur, Volkov yang kejam langsung menghabisinya saat itu juga. Tak lama, Volkov dihampiri oleh tangan kanannya yang bernama Daniel. Daniel memberi kabar bahwa beberapa menit lalu, senjata berat mereka baru saja menembaki pesawat yang berasal dari kelompoknya August. Sadar ada sesuatu yang tidak beres, Volkov menyuruh seluruh anggotanya untuk menyisir seluruh kawasan dari kekuasaannya. Keesokan paginya, agar dirinya tidak dicurigai, Jack mencoba untuk berpakaian seperti para orang-orang di sana. Tampak jelas dua orang anggota pemberontak yang tertangkap langsung ditembak mati oleh anak buahnya Volkov. Naas, Jack malah berpapasan dengan beberapa orang dari anak buahnya Volkov yang untungnya dengan hanya sekejap saja Jack yang sangat luar biasa dapat menghabisi mereka semua. Ketika Jack akan pergi, salah seorang anak buah Volkov kembali menghadangnya. Namun, tak lama muncul anggota pemberontak yang langsung membantu Jack. Wanita itu bernama Drea. Drea yang tahu maksud kedatangan Jack lekas membawa Jack ke suatu tempat. Namun, di tengah perjalanan mereka, anak buah Volkov yang merasa asing terhadap Jack, diam-diam memberitahukannya kepada pasukan Volkov. Tiba di lokasi, Jack diperkenalkan dengan pemimpin pemberontak sekaligus ayah Drea yang mereka sebut bernama Romo. Pada kesempatan itu, Romo menunjukkan mobil buatannya yang anti peluru dan berkekuatan lebih dari 1000 tenaga kuda. Romo juga menambahkan bahwa wilayah yang akan dituju oleh mereka bernama Sauli. Come with me. Really as good as August says. Not one of August's prized possessions. You ready? Yeah. Tidak lama kemudian, benar saja beberapa pasukan Volkov datang mengepung tempat tersebut. Romo yang sudah memilih jalannya sendiri menyuruh Jack dan juga Drea untuk segera pergi, sedangkan Romo akan memperlambat para pasukan itu. Fucking love this part. Karena mobil yang mereka tunggangi tak kunjung menyala, Drea memutuskan untuk berjaga-jaga di saat Romo dan pemimpin salah satu pasukan Volkov yang bernama Fern saling berhadapan. Romo yang melihat bahwa Fern memerintahkan beberapa anak buahnya masuk mengecek ke dalam tempat itu tanpa basa-basi langsung menembak Fern. Pada akhirnya, mobil pun berhasil menyala. Mereka berdua langsung tancap gas berusaha keluar dari kejaran para anak buah Fern dan juga pasukan Volkov. Singkat cerita, mereka pun akhirnya selamat dan kini berada di perjalanan menuju pangkalan militer bernama Sauli. August yang mendengar hal itu tentu sangat bahagia.
Tapi ia juga merasa bersedih karena harus kehilangan Romo yang tewas dalam keadaan sebagai pahlawan. Malam harinya, dari percakapan Drea dan juga Jack, kita pun diberitahu bahwa Volkov turut mengincar Mona Lisa. Atas hal itulah, mereka harus terlebih dahulu sampai ke lokasi sebelum Volkov mengetahui keberadaan pasti dari benda yang mereka cari. It's Volkov. They put a lot more than heart in there. I really hope you get what you're after. Keesokan harinya, Vern harus memberi penjelasan kepada Volkov kenapa ia membiarkan Jack dan juga Drea lolos. Setelah mendengar semua penjelasannya dan tahu kemana mereka berdua pergi, Volkov langsung menyuruh Daniel untuk menembak Vern. Beberapa waktu kemudian, Drea dan juga Jack akhirnya tiba di Souli. Di situ Drea menjelaskan bahwa beberapa tahun lalu banyak sekali narapidana kanibal yang kabur dari penjara berkeamanan maksimum dan sampai saat ini masih berkeliaran di Souli. Maksud kedatangan mereka berdua ke sini adalah untuk mengambil peta yang merupakan lokasi asli dari lukisan Mona Lisa. Hang on a sec. Setelah sekian lama mencari, akhirnya mereka mendapatkan peta itu. Namun secara tidak terduga di luar, para kawanan kanibal yang mencium aroma Jack dan juga Drea langsung berbondong-bondong menyerbu lokasi mereka. Ternyata itu bukanlah peta, melainkan buku yang di dalamnya terdapat garis koordinat yang jika dilihat dari map, tempat lukisan itu berada di wilayah bernama Simserhof. Beruntung, sebelum para kanibal itu tiba, Jack dan juga Drea berhasil pergi serta menyiapkan kejutan bagi mereka semua. Di dalam perjalanan, Drea memberi arahan kepada sebagian kelompoknya agar mau mengawasi mereka. Drea turut memberikan lokasi yang akan mereka tuju saat ini. Di sisi lain, Volkov dan para pasukannya baru saja tiba di Souli. Di sebuah ruangan yang sebelumnya diledakkan oleh Jack, Daniel dan Volkov yang pintar langsung menggunakan sinar UV dan dapat mengetahui lokasi yang dituju oleh Jack dan juga Drea. Taking the route to the bridge. Understood. Sesampainya di lokasi, Jack bersama Drea bergegas masuk ke dalam bangunan itu serta menelusuri seluk-beluk bangunan yang rupanya sudah tidak berpenghuni. Meski begitu, listrik di sana masihlah menyala. Dan dari denah bangunan yang mereka temukan, Jack tahu bahwa berangkas tempat lukisan Mona Lisa berada tepat di bawah kipas saluran pembuangan yang menuju ke dalam air. Drea yang mendapat laporan bahwa Volkov sedang berada di perjalanan menuju lokasi mereka saat ini langsung menyuruh Jack untuk pergi lebih dulu karena sekarang Drea akan mematikan panel surya agar kipas yang menghalangi jalan Jack dapat berhenti. Di waktu yang bersamaan, Drea mencoba menembak panel surya yang ada di depannya. Sayang, usaha pertama dan usaha keduanya gagal total. Lalu ketika Drea mencoba untuk yang ketiga kalinya, Drea pun berhasil menghancurkan seluruh panel surya, sekaligus menyelamatkan Jack yang hampir saja menjadi daging cincang. Sadar kalau lokasi berangkas itu berada cukup jauh dari tempatnya saat ini, Jack mengambil nafas dalam-dalam dan menyelam ke dalam air. Untungnya sebelum nafasnya habis, Jack dapat menjebol pintu yang menghalangi jalan keluarnya. Sesaat dari itu, Drea yang berada di luar tiba-tiba dibukakan pintu oleh Jack yang rupanya sudah menemukan benda yang mereka cari. Tapi secara mengejutkan, Mona Lisa yang mereka maksud bukanlah sebuah lukisan, melainkan sebuah nuklir bekas Perang Dunia yang sebelumnya terdapat lukisan Mona Lisa. Jack yang merasa dipermainkan pun tampak kecewa kenapa Drea tak menjelaskan dari awal. Pada kesempatan itulah Drea menjelaskan bahwa nuklir tersebut akan ia berikan kepada August untuk menghancurkan Volkov dan juga para anak buahnya. Dengan detonator nuklir yang dipegang, Drea berkata semua ini untuk mensejahterakan masyarakat agar tidak terus ditindas oleh Volkov.
Sayang, Jack yang merasa dipermainkan lebih memilih pergi untuk meninggalkan Drea. Tak lama setelah kepergian Jack, para pemberontak yang sebelumnya dihubungi Drea pun langsung datang dan bergegas untuk mengangkut nuklir yang baru saja ditemukan. Namun secara tidak terduga, tidak lama kemudian kereta yang ditunggangi oleh Volkov beserta pasukannya mulai tiba dan langsung menembaki mereka semua. Di dalam perjalanan, Jack yang sadar bahwa omongan Drea ada benarnya juga, langsung memutuskan untuk putar balik dan berniat membantu Drea. Setibanya di lokasi, Jack hanya menemukan jasad dari para pemberontak yang sudah tewas oleh pasukan Volkov. Untungnya Drea masihlah hidup dan hanya terluka di bagian kakinya. Mengetahui kalau Volkov berhasil merebut nuklir yang mereka temukan dan membawanya menggunakan kereta api, Jack pun menyuruh Drea untuk menunjukkan jalan kemana arah kereta yang ditunggangi oleh Volkov. Malam harinya, karena kereta melaju sangat lamban, Daniel yang diperintahkan Volkov langsung memperingati si masinis agar menambah kecepatan kereta. Si masinis tidak menggubris perintah itu karena ia tidak mau mengambil resiko karena sedang membawa nuklir. Alhasil, Volkov yang mendengar ucapan dari Daniel pun tentu tanpa basa-basi langsung menghabisi si masinis dan menaikkan kecepatan kereta tersebut. Tanpa mereka ketahui, Jack dan Drea kini sudah berada di atas jembatan. Kali ini Jack akan bertugas untuk menghentikan Volkov dan juga kelompoknya, sedangkan Drea ditugaskan untuk menyiapkan jebakan di jembatan selanjutnya demi menghentikan laju kereta api itu. Drea yang sudah tiba di lokasi menyiapkan dan menempelkan beberapa peledak yang langsung ia ledakan saat itu juga. Sekarang, Jack sedang berjibaku dengan Daniel, namun di tengah pertarungan mereka, Volkov pun muncul dan malah menghabisi Daniel. Alhasil, itu pun menjadi peluang emas bagi Jack yang langsung saja menyerang Volkov. Setelah mengambil detonator yang dikalungkan oleh Volkov, Jack berkata bahwa tugasnya ke sana hanya untuk mengalihkan perhatian mereka. Hingga ketika kereta mulai melaju di atas jembatan yang sudah diledakkan, inilah yang terjadi. Jack! Drea yang melihat dari kejauhan terus-menerus meneriaki nama Jack. Ia pun tampak terpukul sebab Jack dipastikan tewas dalam kejadian itu. Tapi siapa sangka tidak lama setelahnya, Jack pun muncul dari belakang Drea dan langsung memeluk Drea. Singkat cerita, Jack tiba di kerajaan August. Pada kesempatan itu, Jack menyerahkan detonator yang ia bawa kepada August. Sesuai dengan kesepakatan, August pun akan memberikan apa yang Jack mau. Maka dari itu, August langsung menyuruh Eden untuk menyiapkan semuanya. Kemudian film pun ditutup dengan Jack yang kini berhasil mewujudkan mimpinya untuk berlayar menggunakan kapal yang ia idam-idamkan. Di samping itu, Jack juga membawa Drea yang akan ia jadikan sebagai pendamping hidupnya dan film pun selesai. Luar biasa perjalanan Jack bersama Drea di film Afterburn tahun 2025 ini. Tentu apa yang terjadi tidaklah mudah untuk dilalui dan jujur aja gua salut dengan mentalnya Jack maupun Drea. Beruntungnya juga Jack mempunyai pemimpin yang mau menepati janji dan tidak hanya sekedar omon-omon. Oke deh guys, mungkin segini dulu aja penjabaran alur cerita dari film Afterburn tahun 2025. Kita bertemu lagi ya di alur cerita berikutnya dan gua Nandi cabut dulu. Dadah.